Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riani dengan nomor induk mahasiswa 19030027717. Di sini saya akan melakukan pengujian terhadap explanatory factor analysis atau yang bisa kita sebut dengan EVA. Dan di sini saya sudah mempunyai data dari dalam minggu lalu, tetapi data satisfaction-nya saja. Oke, untuk caranya langsung aja. Yang pertama kita klik analyze, lalu kita pilih dimension reduction dan klik vector. Nah, ini kita pindahin semua ke variabel. Untuk di deskriptifnya, kita centang yang anti-image dan KMO, continue, lalu di extraction-nya, kita centang yang script plot, lalu continue. Di rotation-nya, kita klik yang varimax, lalu continue. Di scores-nya, kita centang save as variabelnya, dan display vector, lalu continue. Dan untuk di option-nya, kita centang yang sort by size-nya, lalu continue, dan oke. Nah, untuk hasilnya nanti akan terdapat banyak tabel seperti ini. Nah, untuk yang pertama, faktor analisis, untuk output KFO-nya itu 0,528, ini dikatakan valid, walaupun sangat mendekati batas ambangnya, yaitu 0,5, dan di anti-image matrix-nya juga dikatakan valid, karena dari setiap masing-masing itemnya ini terdapat huruf A di atas angkanya. Nah, untuk di output commonalities ini menunjukkan sumbangan efektif dari masing-masing indikator item yang ada. Untuk SAT-SQ7 atau indikator item yang pertama ini menyumbang 0,695, indikator item yang kedua menyumbang 0,621, yang ketiga menyumbang 0,252, yang keempat menyumbang 0,725, yang kelima menyumbang 0,691, yang keenam menyumbang 0,492, dan yang ketujuh menyumbang 0,756. Nah, selanjutnya ini ada total variance expense. Nah, total variance expense ini menjelaskan presentase varian kontraks ukur yang dapat dijelaskan oleh beberapa faktor yang terbentuk. Nah, yang di kolom initial agent values ini terdapat komponen yang pertama dengan variance presentasenya 25,875, yang kedua variance presentasinya 18,189, komponen yang ketiga presentasinya 16,380, dan yang keempat presentasinya 13,761, 13,761, dan yang kelima 10,294, yang keenam presentasinya 9,370, dan yang ketujuh presentasinya 6,131. Nah, untuk di kolom yang extraction, ini terdapat 3 faktor yang terbentuk dari 7 item yang ada. Untuk yang komponen yang pertama ini totalnya 1,811 dengan nilai 25,875, komponen yang kedua 1,273, yang ketiga 1,147. Nah, untuk total ketiganya ini 60,444. Nah, untuk di rotation ini hanya rotasi aja, jadi berpindah tempat saja. Nah, untuk di script plot ini bisa disebut dengan grafik. Nah, untuk script plot ini, dengan script plot ini kita dapat melihat faktor yang terbentuk dari 7 item yang ada. Nah, kita buka dulu proses yang sebelumnya, kita klik analyze lagi, lalu ke vector, dan kita lihat extraction-nya. Kenapa bisa terbentuk 3 faktor? Nah, kita di sini bisa lihat di agent values-nya, yaitu kita minimalkan 1, maka faktor yang akan terbentuk yaitu di atas 1. Nah, kita lihat lagi nih di tabel yang sebelumnya. Di tabel yang sebelumnya itu untuk komponen 1, 2, 3 itu total nilainya itu di atas 1, maka dari 3 komponen ini dapat membentuk faktor yang baru. Nah, untuk di komponen 4, 5, 6, 7-nya ini tuh di bawah 1, maka tidak kita dapat dikategorikan ke dalam vektor. Nah, untuk membaca script plot-nya ini, kita bisa melihat dari nilai agent value-nya, yaitu kita minimalkan 1. Nah, kita tarik garis lurus ke samping. Nah, ini bisa terlihat 1, 2, 3 atau hanya 3 saja yang dapat
yang ada di atas satu atau dapat membentuk faktor. Nah, untuk 4, 5, 6, 7 ini tidak dapat membentuk faktor karena ada di bawah satu. Nah, selanjutnya itu ada komponen matriks. Nah, tabel ini menunjukkan nilai korelasi dari masing-masing item dengan faktor yang sudah kita bentuk tadi. Nah, untuk komponen yang pertama itu ini sudah berubah urutannya. Yang pertama itu ada indikator item yang ketujuh. Nah, dengan nilai minus 0,769 ini masuk ke faktor yang pertama. Terus 0,028 masuk ke faktor yang kedua, minus 0,405 faktor ketiga masuk ke faktor yang ketiga. Untuk indikator item yang pertama 0,722 masuk ke faktor 1, 0,385 masuk ke faktor 2, 0,156 masuk ke faktor 3. Indikator item yang ke-6 0,612 masuk ke faktor 1, minus 0,106 masuk ke faktor 2, minus 0,327 masuk ke faktor 3. Indikator item yang ketiga 0,442 masuk ke faktor 1, minus 0,222 masuk ke faktor 2, minus 0,084 masuk ke faktor 3. Indikator item yang kelima 0,003 masuk ke faktor 1, 0,798 masuk ke faktor 2, dan 0,232 masuk ke faktor 3. Indikator item yang keempat 0,100 masuk ke faktor yang pertama, minus 0,647 masuk ke faktor yang kedua, dan 0,54 masuk ke faktor yang ketiga. Untuk item yang kedua, minus 0,345 masuk ke faktor yang pertama, 0,092 masuk ke faktor yang kedua, dan 0,702 masuk ke faktor yang ketiga. Selanjutnya itu ada rotates komponen matriks. Nah, di sini tuh kita bisa melihat indikator item kita ini masuk ke faktor yang mana. Nah, caranya itu dengan melihat korelasi yang tertinggi, maka dia masuk ke faktor 1, 2, atau 3 nih. Misalkan di indikator item yang ketujuh. Nih, di sini nilai yang komponennya, nilai yang tertingginya 0,068, maka dia masuk ke faktor yang kedua. Untuk indikator item yang pertama, nilai korelasi tertingginya 0,782, maka dia masuk ke faktor yang pertama. Indikator item kedua 0,777 masuk ke faktor yang kedua. Indikator yang keenam 0,348 masuk ke faktor yang pertama. Indikator yang ketiga 0,287 masuk ke faktor yang pertama. Indikator item yang keempat 0,798 masuk ke faktor yang ketiga. Indikator item yang kelima 0,391 masuk ke faktor yang kedua. Nah, selanjutnya itu ada komponen transformation matrix. Nah, untuk di sini tuh kita dapat menilai komponen dari 1, 2, 3 ini layak atau tidak untuk kita analisis. Nah, syaratnya itu harus di atas 0,5. Untuk komponen yang pertama, nilainya itu 0,856. Nah, ini di atas 0,5, maka dinyatakan layak untuk kita analisis. Untuk komponen atau faktor yang kedua, nilainya itu 0,253. Nah, ini di bawah 0,5, maka dinyatakan belum layak untuk dianalisis. Dan komponen yang ketiga nilainya itu 0,338, ini belum layak juga dianalisis karena di bawah 0,5. Nah, udah segitu aja untuk tabelnya. Selanjutnya kita buka lagi ke data view-nya. Nah, di sini muncul 3 faktor yang baru nih. Ini tuh faktor yang tadi kita bentuk. Nah, karena kita bentuk 3 faktor, maka di sini muncul 3 faktor juga yang baru. Nah, kalau misalnya kita membentuk 5 atau 6 faktor, maka di sini juga akan muncul atau tertambahkan 5 atau 6 faktor yang baru. Seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.